Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Sri pagi ini. Ketemu lagi anak-anak ya. Pagi ini kita mau beribadah kembali. Minggu pagi, anak-anak sudah bangun pagi-pagi. Biasanya bangkong ya. Biasanya anak-anak bangunnya jam 10, jam 11. Bener nggak? Karena sekolah cuma di rumah, jadi bangunnya pada bangkong. Tapi pagi ini anak-anak pagi-pagi jam 8, setengah 8 sudah bangun untuk mengikuti ibadah online. Kesetiaanmu tidak sia-sia. Tuhan menolong kamu. Amin. Tuhan cinta kamu. Kalau engkau cinta Tuhan, Tuhan cinta engkau. Pagi ini kita mau beribadah. Sudah mandi semua, sudah gosok gigi, sudah ganteng-ganteng yang laki, yang perempuan sudah cantik-cantik, sudah siap untuk mengikuti ibadah online. Gak apa-apa, ibadah online masih online karena pandemi, tapi kita tetap setia mengikuti ibadah dengan dibimbing orang tua kalian semua. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan seminggu ini. Kami merasa kami tidak kekurangan apapun Tuhan, karena Tuhan sudah mencukupkan kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau beri kesehatan anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Buatlah mereka tetap setia Tuhan dengan ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita siapkan hati kita, mulut kita, bahkan tangan kita untuk memuji Tuhan. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang papamu, sayang mamamu, Tuhan sayang semua. Semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Tuhan Yesus menyayangi semua anak-anak. Bukan saja anak-anak, Tuhan Yesus sayang kepada papa, mama, kakak, adik. Bahkan sayang kepada kamu, sayang kepada teman-temanmu. Walaupun mungkin teman-temanmu itu jahat kepada kamu, Tuhan masih beri sinar matahari menerangi untuk semua orang. Itu buktinya Tuhan sayang anak-anak. Tuhan masih beri udara yang segar untuk kita hirup, bernafas. Tuhan, itu buktinya Tuhan sayang semua umat manusia. Walaupun mungkin ada umat manusia yang tidak cinta Tuhan, mungkin melupakan Tuhan, mungkin mengatakan bahwa di sini tidak ada Tuhan. Ada, tapi Tuhan mencintai semua orang, bahkan mencintai kalian semua. Itu Tuhan menyayangi kita.
Saat ini Tante Sri mau cerita tentang Yusuf waktu di Mesir. Waktu di Mesir ada kejadian apa sih? Anak-anak bisa buka di kitab Kejadian, karena ini mulai pasal 30 sampai pasal 40. Anak-anak bisa baca sendiri di rumah, belajar, dibuka. Hari ini dibaca Senin 1 pasal, besok 1 pasal lagi di kitab Kejadian 39 dan 40. Anak-anak bisa baca itu ceritanya tentang Yusuf. Pagi ini Tante Sri mau cerita tentang Yusuf. Mungkin anak-anak sudah dengar, oh Tante aku sering dengar cerita ini. Tidak apa-apa, tambah apal. Nanti kalau sudah masuk gereja, sudah beribadah kembali, suasana sudah pulih seperti dulu, sudah tidak ada pandemi. Yang setia lihat setiap minggu, Tante Sri akan tanya tentang ceritanya Yusuf ini. Masih ingat enggak? Masih ikut ibadah online enggak? Kalau ikut pasti tahu anak-anak. Begini ceritanya, Yusuf di Mesir. Anak-anak, di sini ada gambar, ada Potifar, ada istri Potifar, ada Yusuf, ada juru minum dan juru roti. Pernah dengar cerita tentang juru minum dan juru roti? Anak-anak, waktu itu si Yusuf ini kerja di rumahnya seorang yang sangat kaya, namanya Potifar. Walaupun Yusuf ini kerja di rumahnya orang kaya, dia berlaku sopan, anak-anak. Dia berlaku jujur. Dia berlaku taat di rumah orang lain. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga yang diikuti Potifar ini senang, anak-anak. Aduh, ini anak jujur, anak ini sregep. Sregep itu apa ya? Bahasa Jawa itu sregep. Bahasa Indonesianya itu rajin. Rajin, tidak jorok. Segalanya ditata dengan rapi. Pagi-pagi sudah bangun, sudah nyapu, sudah ngepel, padahal laki-laki. Senang anak-anak yang diikuti Potifar ini. Tapi suatu hari, istrinya Potifar ini senang sama Yusuf. Lalu Yusuf dipaksa. Yusufnya tetap hormat, dia nggak mau. Loh, itu kan tuan saya, istrinya tuan saya nggak mau. Dia lari anak-anak. Waktu lari, bajunya Yusuf kepegang istrinya Potifar. Karena Yusuf nggak mau. Wah, istrinya Potifar melarang anak. Lalu dia mengadukan kepada Potifar. Memfitnah Yusuf. Ceritanya diada-adakan, padahal nggak seperti itu. Sambil membawa bajunya Yusuf, dia bercerita. Yusufnya dijelek-jelekan di depannya Potifar. Ini loh buktinya, bajunya Yusuf aku yang bawa. Yusuf difitnah. Pepatah dunia mengatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Si Potifar lebih percaya istrinya daripada Yusuf. Lalu Yusuf dipenjara karena Potifar marah. Kamu ya yang saya sukai bekerja di sini, katanya kamu ini orang yang
Tidak begitu. Yusuf tidak seperti yang dikatakan istri Potifar. Tetapi karena Potifar ini penguasa, dijebloskanlah dia di penjara. Yusuf akhirnya di penjara. Apakah Yusuf terus marah? Terus marah sama Tuhan? Enggak, Yusuf tidak marah. Yusuf berdoa di dalam penjara itu, berdoa, Tuhan, apa sih salahku kok aku sampai dijebloskan di penjara? Walaupun aku di penjara Tuhan, aku tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Bukan Yusuf terus bersungut-sungut, terus marah-marah, Tuhan, menyalahkan Tuhan, enggak. Yusuf di penjara dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, walaupun aku di penjara, kesalahan yang tidak pernah aku perbuat, aku difitnah Tuhan, tapi aku tetap mau taat kepada Tuhan. Aku tetap percaya suatu saat Tuhan pasti tolong saya. Nah, di penjara anak-anak, waktu di penjara itu dia dikumpulkan dengan 2 orang. 2 orang ini siapa? Yaitu dia bekerja di rumahnya Fir'aun. Yang satu juru minum, yang satu juru roti. Juru minum itu orang yang bagian bikinkan minum raja, bikinkan kalau ada tamu-tamu, kalau ada rapat, ada undangan, pokoknya bagian bikin minum. Kalau sekarang namanya petander. Yang ngoplos-ngoplos minuman itu loh. Sekarang itu kerennya itu seperti itu. Kalau yang juru roti itu bagian, kalau sekarang itu mungkin koki, yang bikin masakan, bikin roti, yang enak-enak, yang bikin dessert katanya, seperti itu. Suatu saat dia berbuat salah dan berdua dimasukkan penjara. Sama si Yusuf di situ. Lalu waktu malam hari, berapa bulan kemudian, malam hari, kedua orang ini, juru minum dan juru roti ini, mimpi anak-anak. Tapi mimpinya lupa. Aku tadi itu malam itu mimpi. Tapi ini artinya apa ya? Waktu dia mengeluh seperti itu, juru minumnya dulu ini yang mengeluh. Aku mimpi seperti itu. Artinya apa? Yusuf ini dengar. Karena Yusuf itu taat dan percaya kepada Tuhan. Sama Tuhan dikasih hikmat yang luar biasa. Dia bisa mengartikan mimpi si Yusuf ini waktu di penjara. Sisi, juru minum, kamu mimpi apa? Sup, katanya. Aku mimpi waktu itu ada 3 dompol. Nah, kalau orang Jawa bilang 3 dompol. Ini loh, 2 anggur. Ada 3. Lalu aku ambil cawan. Kalau dulu cawan, kalau sekarang itu gelas. Gampangnya itu gelas. Saya ambil cawannya raja. Lalu anggur itu aku peras. Lalu sari buahnya anggur itu saya berikan kepada raja. Dan hati raja senang. Itu apa ya artinya? Lalu Yusuf mengartikan, dia berdoa, Tuhan tolong beri saya hikmat. Anak-anak jangan lupa, kalau anak-anak ulangan, kalau anak-anak melakukan segala sesuatu yang sulit, jangan ayo ngerepek yuk, biasanya gitu. Jangan. Anak Tuhan gak boleh ngerepek.
tidak boleh nyontek. Tuhan itu melihat kamu. Kamu bisa berdoa seperti Yusuf ini. Tuhan kasih aku hikmat. Apa Tuhan gak dengar? Dengar anak-anak. Tuhan aku gak bisa. Tuhan tolong yang aku pelajari. Ingat no Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ini Yusuf ini berdoa. Tuhan beri aku hikmat. Dikasih sama Tuhan. Oh juru minum ini loh. Nanti 3 hari lagi kamu akan disuruh raja membawa minuman, yaitu anggur. Dan begitu kamu berikan, hatinya Raja Fir'aun itu sangat senang. Dan kamu akan dikembalikan, dikeluarkan dari penjara dan kembali bekerja seperti semula. Berarti sudah tidak ditahan lagi. Kamu akan menjadi pegawainya lagi. Kamu tidak ditahan karena Raja Firaun senang sama kamu. Mendengar seperti itu, cerita seperti itu, si juru roti juga mimpi. Mimpinya apa juru roti? Aku ya juga mimpi sama. Coba kamu artikan. Aku juga kepengen. Kalau juru minuman ceritanya, wah dia jadi senang, kembali bekerja lagi untuk melayani Raja Fir'aun. Aku juga mimpi. Lalu disuruh cerita. Dia tidak pilih kasih, nggak mau aku nyeritakan apa mengartikan mimpimu, cuma juru minum aja. Enggak. Yusuf itu selain taat, dia juga baik hati kepada sesama. Yusuf juga menolong. Ya, apa mimpimu? Tak dengarkan. Nanti kalau Tuhan kasih hikmat aku pun bisa mengartikan mimpimu. Nah, lalu juru roti cerita, dia bermimpi, dia membawa 3 bakul roti. Bakul itu sama juru roti ditaruh di kepala, di atas ini, disunggi kalau orang Jawa bilang. Nah, tapi waktu dia berjalan, burung-burung itu datang makan rotinya ini sampai habis. Itu apa ya Yusuf artinya? Lalu Yusuf mengartikan. Artinya seperti ini loh. Nanti pada waktu 3 hari lagi, kamu pun akan ditaruh di tinggi sekali, seperti kamu menyunggi roti tadi. Tapi kan dimakan burung. Kamu akan digantung dan mati, digantung di tiang yang sangat tinggi. Hatinya juru roti ini sedih. Dan begitu 3 hari, benar anak-anak, juru minuman ini dipanggil anak-anak. Lalu dipanggil oleh Raja Firaun, juru minuman tadi. Lalu Yusuf ini ngomong, hei juru minuman, mimpimu kan sudah aku artikan. Jangan lupa saya ya. Nanti kalau kamu sudah bebas, sudah kerja kembali, tidak ditahan, jangan lupa saya. Kamu bilang sama Raja Firaun, saya ini gak salah.
saya ini difitnah, saya tidak pernah melakukan yang salah. Ingat saya ya. Tapi apa anak-anak? Juru minumannya lupa. Begitu dia bekerja, lupa anak-anak juru minumnya. Yusuf tetap di penjara anak-anak. Juru minumnya lupa, nggak eling. Ingat, kita tidak bisa berharap banyak kepada manusia. Berharap hanya kepada Tuhan. Yusuf ini berharap kepada juru minuman, semoga ingat ya supaya aku ini dilepaskan dari penjara. Terlupakan, sudah enak hidupnya juru minum, lupa tadi sama yang diceritakan Yusuf arti mimpinya. Diberi kebaikan, lupa juru minumnya. Tapi Tuhan itu tidak lupa. Suatu hari Fir'aun juga bermimpi. Dan Fir'aun gak tahu artinya. Mimpinya di sungai Nil itu muncul binatang domba gemuk-gemuk anak. 7 binatang domba ini gemuk-gemuk. Lalu begitu ada lagi, muncul lagi 7 domba kurus kering. Yang pertama tadi muncul domba yang gemuk-gemuk. Lalu ada domba yang kurus juga muncul. Lalu domba yang kurus ini memakan yang gemuk. Habis gitu Firaun mimpi lagi. Ada 7 padi. Waktu panen 7 padinya itu bulirnya mentek-mentek. Bulirnya itu gede-gede. Tapi ada 7 lagi kurus-kurus, bulir padinya gak ada isinya. Yang kurus ini makan yang gemuk. Ini apa artinya? Singkat cerita diceritakan sama Yusuf. Oh tuanku raja, nanti ada masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan. Tapi ada masa 7 tahun itu masa kesukaran, sulit, tanahnya kering, kerontang, tidak bisa tumbuh padi, sehingga masa kelaparan di mana-mana. Dikasih Firaun ini, tidak ada orang lain yang bisa mengatur supaya diatur waktu masa kelaparan ini nggak sampai kelaparan. Waktu masa berkelimpahan kita simpan supaya waktu masa kekurangan, paceklik, kekurangan itu bisa kita makan, kita keluarkan sehingga kita nggak sampai kelaparan. Yang bisa mengatur itu, padahal Fir'aun itu orang kafir, tapi Fir'aun tahu di dalam hidup Yusuf ada Tuhan. Sudah, kamu aja Yusuf yang ngatur. Singkat cerita, Yusuf jadi penguasa di Mesir anak-anak. Coba waktu itu Yusuf juru minuman ingat Yusuf dikeluarkan, mungkin Yusuf gak tinggal di situ lagi dan Yusuf gak bisa jadi penguasa. Manusia boleh melupakan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan Yusuf jadi penguasa yang hebat di Mesir karena Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan tentang Yusuf. Jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan.
Tuhan pasti menolong hidupmu. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat firman-Mu pagi ini. Pelajaran yang sangat penting Tuhan buat hidup kami. Biarlah kami seperti Yusuf Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik. Tuhan Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu. Berkati orang tua mereka yang sudah membimbing mereka untuk ke jalan Tuhan yang benar. Tuhan, apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah setia. Ampuni Tuhan setiap kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami, ucapan syukur kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.